Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo karib semua, selamat datang di channel Karipedia. Teman-teman, tahukah kita bahwa biasanya menggunakan aplikasi yang dapat mentelevisualkan gambar secara real time membutuhkan kuota yang lumayan besar, termasuk Zoom Cloud Meeting. Apalagi jika dilakukan selama berjam-jam. Kenapa demikian? Karena aplikasi seperti ini membutuhkan bandwidth yang cukup besar, sehingga untuk mentransmisikan data membutuhkan jaringan internet yang bagus dan kuota yang cukup. Karena jika tidak, transmisi data akan terhambat, dan inilah yang menyebabkan gambarnya patah-patah atau loading. Oke, di sini saya akan memberikan tips cara menggunakan Zoom Cloud Meeting agar hemat kuota. Tapi sebelum ke tipsnya, saya akan memberikan alternatif tambahan agar hemat kuota dan hemat di kantong. Baik, alternatif yang pertama kita menggunakan kuota bantuan internet dari Kemdikbud. Nah, untuk besarnya bantuan tersebut, bagi peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB, kemudian peserta didik jenjang dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan. Kemudian untuk pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB selama 1 bulan. Kemudian terakhir dosen dan mahasiswa mendapatkan 50 GB per bulan. Dengan masing-masing rincian, 5 GB kuota umum dan sisanya adalah kuota belajar. Nah, kenapa ini dapat menjadi alternatif agar hemat kuota menggunakan Zoom Meeting? Betulnya kita tidak menghemat, tetapi kita mendapatkan subsidi bantuan internet dari pemerintah. Karena untuk mengakses Zoom Cloud Meeting, kita bisa menggunakannya dengan kuota belajar. Karena pemerintah sudah mencantumkan salah satu aplikasi video conference bisa diakses dengan kuota belajar, yaitu Zoom. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan kuota belajar, teman-teman bisa melihat video tutorial yang sudah saya buat. Silahkan teman-teman cek di playlist channel ini. Nah, kemudian jika teman-teman tidak termasuk ke dalam kategori yang mendapatkan kuota belajar dari Kemdikbud, teman-teman tidak usah khawatir, karena ada alternatif yang kedua. Alternatifnya yaitu untuk para pengguna kartu Telkomsel. Mungkin untuk pengguna kartu lain juga ada, tetapi di sini saya menggunakan Telkomsel dan saya akan bagikan caranya ke kalian semua. Nah, dari Telkomsel sendiri menyediakan promo untuk membeli kuota belajar seharga Rp10 mendapatkan 10 GB. Tentunya dengan aturan yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud tadi. Artinya, kuota belajar Telkomsel pun dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Nah, untuk cara mendapatkannya bisa melalui dua cara. Yang pertama, cara aktivasi via My Telkomsel. Teman-teman bisa install aplikasi My Telkomsel, kemudian silahkan ikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, silahkan buka dulu aplikasi My Telkomselnya, kemudian pilih tab menu belanja di tengah bawah, kemudian pilih menu internet, filter ke kategori pendidikan, kemudian di scroll ke bawah, nanti di situ ada kuota belajar Rp10 mendapatkan 10 GB. Kemudian silahkan teman-teman beli paket tersebut. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa mengaktifkan paket tersebut via UMB seperti biasa. Caranya, silahkan teman-teman ketikkan saja bintang 363 bintang 844 pagar. Kemudian pilih kuota belajar, pilih Rp10 GB kuota belajar, kemudian silahkan teman-teman beli kuota tersebut.
Dan kuota ini pun dapat kita gunakan untuk melakukan Zoom Cloud Meeting. Murah bukan? Hanya dengan 10 perak kita bisa mendapatkan 10 GB. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips kepada teman-teman agar ketika menggunakan Zoom Cloud Meeting bisa lumayan menghemat kuota. Terlebih, jika teman-teman melakukan Zoom Cloud Meeting ini menggunakan kuota pribadi. Nah, tips yang pertama adalah mematikan kualitas video HD. Mengaktifkan tampilan video dalam resolusi HD atau High Definition dapat menguras lebih banyak pengguna kuota internet. Nah, untuk cara menonaktifkan kualitas video HD, silakan teman-teman buka dulu Zoom Cloud Meeting-nya, kemudian pergi ke bagian Settings, kemudian silakan teman-teman ke bagian Video. Nah, pada bagian My Video, di sini sudah di checklist video Enable HD. Nah, untuk menghemat kuota, kita unchecklist pada bagian Enable HD, kemudian pilih rasio kamera menggunakan original rasio. Selanjutnya silahkan teman-teman mulai meeting terlebih dahulu. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu mematikan kamera jika tidak dibutuhkan. Caranya, klik saja stop video. Maka nanti kamera kalian akan dimatikan. Cara ini bisa dilakukan ketika kita bergabung di dalam ruang rapat yang sekiranya tidak terlalu resmi atau bersifat non-formal. Nah, jika kita sebagai host, kita juga bisa menonaktifkan fungsi kamera partisipan untuk mengurangi koneksi internet yang terpakai. Oke, kemudian tips selanjutnya adalah mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Caranya, klik saja mute pada bagian ini sehingga simbolnya tercoret seperti itu. Nah, cara ini bisa kita lakukan salah satunya ketika kita bergabung ke sebuah webinar di mana kita hanya mendengarkan saja dan tidak diminta untuk berinteraksi dengan host atau partisipan yang lain. Jika kita tidak menggunakannya, lebih baik kita menonaktifkannya saja karena untuk mengurangi bandwidth yang terpakai. Nah, tips yang selanjutnya adalah menggunakan fitur share screen hanya jika dibutuhkan saja. Pastikan untuk berhenti membagikan layar ketika kita tidak perlu lagi menampilkan presentasi. Kita juga bisa meminta partisipan lain untuk mematikan opsi berbagi layar ketika presentasi sudah selesai. Nah, tips yang selanjutnya adalah menghindari penggunaan data lain saat mengaktifkan Zoom Cloud Meeting. Nah, kita juga sebaiknya tidak menjalankan aplikasi lain seperti membuka Google Chrome, streaming video atau musik, game online, dan lain-lain. Jadi, ketika kita menggunakan Zoom Cloud Meeting, saya sarankan untuk tidak membuka aplikasi lain. Contohnya seperti ini. Untuk menghematnya, akan saya close. Jadi, penggunaan internet hanya untuk Zoom Cloud Meeting. Baik teman-teman, itulah tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menghemat kuota ketika kita menggunakan Zoom Cloud Meeting. Sekian tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Like video ini, share ke teman-teman kalian, dukung channel ini dengan cara subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.